Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kali ini saya ingin berbagi bagaimana penggunaan e-learning untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim. E-learning ini adalah istilah pembelajaran daring atau online ya, terutama di masa pandemi COVID ini, mahasiswa lebih banyak didorong untuk menggunakan e-learning pembelajaran online ini. Istilah di kita itu ada e-learning, kemudian ada LMS, Learning Management System, atau PLAB, ya, Virtual Learning Poltekkes. Nah, untuk kali ini saya ingin berbagi bagaimana tutorial ketika teman-teman menjadi mahasiswa kemudian ingin melaksanakan pembelajaran secara e-learning pada Poltekkes Kemenkes Kaltim untuk semua jurusan dan semua prodi. Pertama-tama teman-teman harus membuka webnya ya. Ini ya, kita menggunakan ini ya. learning-poltekkeskaltim.ac.id, atau kalau teman-teman ingin lebih cepat bisa menggunakan s.id/lms-kaltim. Nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, pertama-tama kita akan langsung simulasi. Pertama-tama pastikan internet Anda terhubung ya, karena ini menggunakan koneksi internet. Oke, kita akan coba. Silahkan buka browsernya ya. Saya menggunakan Chrome di sini. Contoh saja, kalau teman-teman menggunakan Firefox, Opera, atau yang lain silahkan ya. Oke, sudah terbuka. Maka saya akan menuliskan tadi ya, Learning Kaltim ya. Ini kebetulan sudah ada, jadi langsung saja ya, learning-poltekkeskaltim.ac.id. Enter. Ya. Kemudian sebagai informasi, kita juga ada PLAB ya. PLAB ini adalah Learning Management System atau e-learning yang dibangun oleh Badan PPSDM. Namun karena ini digunakan oleh seluruh Indonesia, ini khusus Kaltim memang ya. Tapi yang ini, bagian ini PLAB ini servernya semua terpusat di PPSDM, di Kemenkes ya, di Pusdatin. Sehingga kalau digunakan serentak oleh seluruh poltekkes di Indonesia, maka ketika pembelajaran online khususnya untuk kuis online itu sering crowded, sering terkendala. Makanya kita dari Poltekkes Kaltim ada kebijakan menggunakan LMS sendiri ya, yang merupakan pengembangan dari LMS atau e-learning pendidikan jarak jauh ya. Oke, ini hanya sekedar pengetahuan ya. Jadi bisa menggunakan ini atau yang e-learning Poltekkes. Tapi karena kebijakan kita menggunakan e-learning sendiri, maka ini hanya sebagai pengetahuan saja, kita close saja. Oke, kemudian sekarang kita login ya. Login di sini ya. Jadi ini tampilannya, teman-teman bisa melihat ya. Ada jurusannya ya. Kemudian ini tampilannya. Boleh langsung klik sini boleh, tapi nanti akan minta login. Tapi lebih baik saya sarankan langsung saja ke login. Masukkan username dan password yang diberikan oleh program studi ya, oleh admin prodi. Ini contoh saya menggunakan latihan saja ya, mahasiswa ini misalkan ini password. Oke, kemudian login. Ya. Nah, ini teman-teman yang sedang online ya. Anda sebagai latihan 2 tadi ya. Ini ada mahasiswa dari Gizi sedang online. Kita bisa lihat siapa yang sedang online. Kemudian kita akan melihat kita ini ada pembelajaran e-learning yang mana. Ya, diklik sini, diarahkan ke My Course, pertemuan 1. Berarti Anda baru didaftarkan oleh admin prodi atau oleh dosen, baru di pertemuan 1. Kalau pertemuannya banyak, nanti di sini di bawah akan banyak ya. Seperti ini kelihatan nih ya.
Kita contoh di ini karena latihan, pertemuan 1 kita klik. Ya. Nah, di sini ada pendahuluan, materi, diskusi, tugas mandiri, kuis, dan referensi. Ya, pendahuluan ini informasi yang diberikan oleh dosen sebagai pengantar biasanya ya. Nah, silakan saja dibaca. Halo, ini ya. Ini tujuan atau capaian pembelajaran yang disampaikan oleh dosen. Sama lah kalau kita dosen masuk kelas, dosen akan bercerita ya, salam dulu, kemudian hari ini kita akan belajar tentang statistik ya. Nanti kita harapannya ini ya. Jadi pembelajaran e-learning ini adalah basicnya dari pembelajaran yang konvensional, tapi diberikan secara online ya, tanpa bertemu langsung dengan mahasiswa. Oke, pendahuluan cukup dibaca saja ya. Boleh diklik nggak apa-apa, ini isinya juga sama ya. Kemudian ini ada materi. Nah, materi ini teman-teman harus diklik satu-satu, harus dibuka satu-satu. Ini ya belum conteng. Kalau teman-teman sudah komplit aktivitasnya, maka itu akan terconteng. Caranya gimana? Yang pertama kita lihat dulu. Ini ada video tutorial belajar dulu di sini. Ya, dosennya ternyata memberikan video cara install aplikasi. Ya, kita tonton dulu. Nah, ini videonya. Ternyata dosennya memberikan video yang mengambil dari YouTube. Silahkan ditonton. Dari sini, nah, silahkan. Ternyata sudah selesai menonton. Ya, oke. Ini contoh dosen yang memberikan, dosen bermacam-macam ya cara memberikan materinya, apakah melalui video, apakah melalui PowerPoint atau e-book, atau dosen-dosennya merekam video pembelajaran ya, silahkan. Ya, tergantung dosennya. Ini kembali ke materi. Ya. Nah, berubah ya, sudah conteng. Kenapa? Karena itu dianggap kita sudah komplit mengikuti pembelajaran yang untuk materi video. Berarti kita memang sudah menonton. Jadi kalau mahasiswa yang ini belum terconteng, berarti sudah dipastikan dia tidak membuka. Ya. Sekarang ternyata dosennya memberikan materi juga melalui PowerPoint. Nah, silakan dibuka nih, diklik download. Nah, ini kebetulan saya menggunakan Internet Download Manager, tinggal start download. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman buka menggunakan IDM, biasanya akan muncul di sebelah kiri ya, atau di sebelah kanan sini ya. Silakan saja disesuaikan. Kita download, kemudian kita buka. Nah, kita akan membaca materi yang disampaikan oleh dosen. Oh, ternyata materinya ini. Oke, kita selesai. Ya. Kemudian kita kembali ke sini lagi. Ya. Oke, kita refresh. Nah, sudah ya, terconteng. Berarti mahasiswa ini memang diketahui sudah mendownload. Ya. Jadi ketahuan yang sudah mendownload dengan tidak hanya melihat saja, view saja ya. Kemudian e-booknya nih ada dikasih lagi oleh dosennya, ternyata dosennya memberikan e-book. Ini belum terconteng. Kenapa? Karena kita belum download. Kalau kita harus download, start, kemudian kita buka videonya, e-booknya. Nah, ini contoh e-booknya ya. Atau e-book modul ya, macam-macam dari PDF, dari Word, silahkan. Tergantung dosennya. Ya, ini contohnya. Kita pelajari sampai selesai. Kemudian ini kita coba refresh atau reload. Nah, terconteng ya. Jadi kita sudah melakukan aktivitas membaca dan mendownload materi. Setelah itu yang dilakukan mahasiswa adalah diskusi. Ya, diskusi itu dilihat apakah ada diskusi yang disampaikan oleh dosen atau tidak. Jadi macam-macam, ada dosen yang ini idealnya harusnya pendahuluan ada, materi ada, diskusi ada, tugas mandiri ada, kuis ada, referensi ada, itu idealnya. Tapi tergantung capaian pembelajaran. Ternyata materi tersebut tidak perlu ada diskusi ya silahkan. Materi tersebut tidak ada tugas silahkan. Tergantung dosennya ya. Jadi nanti tinggal mahasiswa komunikasi dengan dosen. Apakah Pak ini apakah tidak ada penugasan ya silahkan. Nah, ini contoh dari dosennya memerintahkan jika ada yang ingin tanyakan seputar materi pembelajaran, silahkan posting di sini. Ya, tapi kalau misalkan dosennya bilang,
Bagaimana menurut Anda penggunaan SPSS? Nah, itu silakan disesuaikan dengan pertanyaan atau permintaan dari dosen tadi. Ya. Ini ada contoh mahasiswa latihan 1, saya sudah paham semua, terima kasih Pak. Nah, bagaimana cara kita mereplay? Kita bisa mereplay jawaban dari teman, dari mahasiswa lain dengan klik replay ini. Atau kita mereplay yang bagian ini. Nah, contoh kita replay. Misalkan kita sampaikan, terima kasih Pak, sudah jelas karena ada video tutorialnya. Nah, okay. Nah, kalau misalkan mahasiswa ingin dalam diskusi itu mengupload berupa gambar, ya silahkan di sini ya, atau gambar atau file. Ya, misalkan tanya Pak, ini yang bagian ini klik yang mana? Nah, silahkan di screenshot, kemudian dikirim filenya. Ya. Caranya sama ya, tinggal upload di mana posisi kita nyimpan file tadi. Ya, silahkan saja dicoba. Ini saya contohkan tinggal ada. Kemudian kita klik post to forum. Ya. Nah, ini sudah masuk ya. Terima kasih Pak, sudah jelas karena ada video tutorialnya. Ya, ini kalau konvensional kan tanya, Pak saya mau tanya tentang ini, Pak saya tanya tentang ini. Ya, jadi itu kalau konvensional. Tapi kalau di secara online e-learning seperti ini tampilannya. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke forum diskusi depan. Oke, sudah conteng ya, berarti mahasiswa tadi sudah aktif mengikuti diskusi. Selanjutnya adalah tugas mandiri. Ini diklik di sini. Ya, baca nih penugasannya ya. Dari dosennya ada 6 item ya. Cara petunjuk tugasnya ada beberapa petunjuk ya, disuruh melakukan instalasi aplikasi tersebut. Kemudian buktinya dikirimkan screenshotnya ya. Kapan waktu terakhirnya? Tugas diupload paling lambat tanggal 10 Agustus 20.00 WITA. Nah, ini paling lambat sehingga teman-teman jangan sampai melebihi waktu ini. Kenapa? Kalau kita konvensional, misalkan kata dosennya, tolong letakkan di meja saya hari Senin ya jam 8. Dosennya nggak ada, mahasiswanya sembunyi-sembunyi naruh di meja, itu dosennya nggak tahu kapan itu diletakkan. Ya, tapi kalau di pembelajaran online nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena sistem akan mengunci. Kalau teman-teman baru selesai tanggal 11 atau tanggal 10 jam 21.00 itu lewat, sehingga tidak bisa lagi mengupload. Kenapa? Karena sistem akan mengunci. Ya, jadi tidak ada lagi mahasiswa yang mengumpul setelah tanggal ini. Ya, jadi ini tolong diperhatikan ya. Kalau konvensional ya teman-teman bisa sembunyi naruh di meja dosen. Nah, ini kalau enggak ya, karena sistemnya online upload. Oke, ini contohnya submission status no attempt. Ya, berarti belum ada di kita mengirim tugas. Ya. Kapan? Terakhir tinggal 7 hari 13 jam. Ya, ini kelihatan. Tanggal terakhirnya Monday 10 Agustus. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengumpulan tugas. Ya, caranya ternyata tugas tadi sudah selesai dikerjakan. Ya. Kemudian kita klik sini, Add Submission. Ya. Kemudian kita klik di sini ya untuk menambahkan tugasnya. Ya, pilih upload file, pilih choose file. Di mana kita menyimpan tugas tadi, ya. Jadi silahkan di browsing, dicari di mana. Misalkan contoh ini tugasnya namanya webinar. Ya sudah, open. Kemudian klik upload this file. Nah, sudah seperti ini berarti sudah terupload. Ya, tinggal di save change. Ya. Oke, ini keterangannya ya. Sudah selesai. Kita upload. Kita tinggal nunggu submit for grading. Tinggal menunggu nilai dari dosen. Ya, jadi ternyata dosen ini memberikan penilaian untuk tugas. Tinggal menunggu. Ya. Ternyata
ada yang ingin disampaikan, boleh di sini di komen ya. Mohon maaf Pak untuk yang nomor 1 ada revisi sedikit. Nah, boleh itu ya, save comment. Atau silakan kata-katanya ya. Ternyata tugas ini ada salah nih. Ya, langsung aja diklik edit submission. Sudah ngumpul tapi ada kesalahan filenya ya. Nah, misalkan ada file yang lain yang mau dikumpul, yang ini boleh dihapus ya. Nih, klik di sini, delete. Oke. Ganti. Ya ini, cus. Misalkan filenya ini notulen atau boleh deh. Ini monitoring. Open. Pilih upload. Nah, sudah save. Maka dia namanya berubah. Tapi kalau dia 2 file tadi ya kita bisa upload lebih dari 1. Tambah saja. Sesuaikan aja. Nah, 2 ya, save. Ternyata ada 2 file yang harus dikumpulkan. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kita return to tugas mandiri. Sudah ya, terconteng. Ya. Ya. Ternyata dari dosennya juga memberikan kuis. Ada kuis. Ya, silakan diklik kuisnya. Dibaca dulu petunjuknya. Kuis ini akan dilaksanakan tanggal 3 Agustus jam 11.00 WITA. Catat tanggalnya jangan sampai terlewat ya. Nah, jadi ini nanti teman-teman bisa mengerjakan nanti di tanggal 3 jam 11.00 baru bisa dimulai. Nah, karena ini berupa latihan, saya setting saja bisa langsung dikerjakan ya. Waktunya 10 menit ya. Silakan kita klik attempt. Klik start. Nah, ini soalnya ya. Ini bagian sini navigasi ada soal 1 sampai 10 ya. Ini durasi waktu, dia walaupun kita close dia akan berjalan otomatis. Kalau misalkan sampai 10 menit kita tidak ngapa-ngapain atau kita belum menyelesaikan, sistem akan mengunci dan langsung mengeluarkan nilai yang teman-teman kerjakan. Contoh, saya akan kerjakan ini. Misalkan aja ya. Kemudian nomor 2, saya belum tahu. Next aja. Nomor 3, 4, 5 nggak tahu, lewat aja dulu misalkan. 7, 9 nggak tahu, 10. Terus kita finish. Ternyata ini kotak-kotak yang hitam seperti ini sudah dikerjakan. Yang ini berarti belum. Ya, coba kita lakukan. Answer save. Ini keterangannya not yet answer. Ya, jadi belum ada yang diisi di pilihannya. Kalau kita langsung klik submit, maka 3 nomor tadi tidak akan terisi. Tapi kalau kita mau melakukan perbaikan, kita tinggal klik return to attempt. Ya. Kembali kita cek, oh ternyata tadi nomor berapa ya? Nomor 2, klik aja langsung di nomor 2. Nah, muncul soalnya, klik next back. Kemudian nomor 5 lagi. Ya. Belum diisi. Ya. Oke, pilih saja. Kemudian net page. Oke, nomor 9 belum. Klik nomor 9. Isi, next. Selesai. Kemudian kita tinggal finish. Oke, sudah semua tersimpan. Ya, kemudian masih ada waktu nih. Silakan dicek boleh. Ya, masih ada 7 menit. Kalau sudah yakin semuanya dikerjakan,
Submit all and finish. Ya, submit. Ya, ini wah ternyata yang benar hanya nomor 4. Ini salah. Ya, ini tergantung dosennya. Apakah dosennya memberikan setting teman-teman mahasiswa bisa melihat jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Kemudian bisa disetting oleh dosennya langsung diberikan nilai. Tergantung settingan dari dosen. Ini kebetulan settingannya saya buka. Mahasiswa begitu selesai bisa lihat nilai, mahasiswa bisa melihat jawaban yang salah, mahasiswa bisa melihat jawaban yang benar. Ya, karena ini berupa kuis sehingga bisa belajar dari kuis ini. Oh, harusnya jawaban nomor 1 itu adalah yang ini, ya, yang B, ya, bukan yang A. Ini silang. Jadi, nah ini nilainya 10. Jadi ketahuan nilainya 10, hanya benar 1. Oke. Ya, itu kita kembali. Kemudian ini referensi yang dibaca, misalkan ini dosennya memberikan referensi buku ini, silahkan dibaca ya. Nah, itulah cara tadi pembelajaran online ya. Coba lihat kuis sudah terconteng ya. Jadi semua sudah terconteng nih ya. Materi conteng, forum sudah. Ya, berarti komplit. Mahasiswa sudah komplit melaksanakan pembelajaran satu pertemuan ya, karena ini adalah pertemuan 1 ya. Nanti kalau tergantung berapa jumlah pertemuan yang secara online, ya silahkan disesuaikan. Nah, kemudian mahasiswa ingin melihat nilainya dari pembelajaran. Caranya boleh ke sini langsung ya. Latihan di sini ada tulisan sini ya. Kemudian my grades. My grades. Oke, ini nilainya ya. Pertemuan 1 cuma dapat 10. Kenapa tadi? Karena hanya benar 1. Kemudian aktivitas mahasiswa bisa dipantau oleh admin, oleh dosen atau mahasiswa sendiri ya, pribadi. Ini user report. Ngapain aja? Ya, ini bahwa tugas mandiri belum dikasih nilai oleh dosennya. Ini sudah dikerjakan tapi baru dapat 10 ya. Itu adalah report dari satu pertemuan ini. Nanti tergantung pertemuannya. Oke, kemudian mahasiswa ingin ada instruksi dari admin, tolong dosennya ingin melihat mahasiswanya melalui foto dari akun masing-masing. Ya silahkan, misalkan cara menggantinya di sini ya, latihan, preference, ya, edit profil. Nah di sini ganti nama yang benar, ya mungkin nama yang dibuatkan oleh admin ada kesalahan, silakan diperbaiki di sini ya, nama depan, nama belakang, dan email ya, karena kalau dibuatkan oleh admin, emailnya adalah email yang masih random ya, biar mudah saja dibuatkan. Nah, nanti seluruh mahasiswa wajib mengupdate email address-nya ya. Kenapa? Karena kalau ada kesalahan password, kalau ada lupa login ya, teman-teman bisa reset langsung tanpa harus berkomunikasi dengan admin masing-masing prodi ya. Oke, ini. Kemudian ternyata mahasiswa ingin menambahkan foto ya, silakan diklik di sini ya. Kemudian choose file. Fotonya yang mana? Silakan dipilih. Misalkan fotonya yang ini kali ya. Upload. Maka nanti akan berubah di sini kalau kita sudah simpan. Update profil. Nah, berubah ya. Jadi sebaiknya memang mahasiswa menggunakan foto yang ada dari foto formal ya. Jadi dosennya melihat, oh namanya si A, wajahnya yang ini. Ya, jadi walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi dosen bisa mengetahui mahasiswanya yang mana melihat dari wajahnya. Ya, jangan sampai karena pembelajaran online sehingga tidak tahu siapa dosennya, siapa mahasiswanya. Ya. Oke, yang lainnya tinggal dipelajari saja masing-masing, itu saja yang wajib ya. Nah, ini kelihatan ya, mahasiswa yang lagi online. Nah, oke, baik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa keluar logout ya. Ya, selesai. Baik, demikian tutorial cara menggunakan
e-learning atau learning management system atau virtual learning Poltekkes untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim semua program studi. Ya. Semoga ini bermanfaat untuk pembelajaran. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh kontak saya atau boleh memberikan komentar di kolom komen yang ada di YouTube ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pandemi COVID ini berakhir dan kita selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.